Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afandi dengan NIM 222141007. Izin untuk mempresentasikan terkait dengan tugas UAS dari mata kuliah Mobile Computing yang diampu oleh Bapak Supriyadi, MKOM. Dan di sini saya hanya sendirian, tidak ada anggota kelompok lain. Oke, dan di sini tema dari aplikasi saya yaitu terkait dengan penjadwalan kuliah, yang dimana nantinya akan terdapat beberapa list jadwal kuliah, serta kita bisa membuat jadwal kuliah baru, dan juga kita get API terkait dengan data cuaca. Oke, di sini kita akan menjelaskan terkait dari activity main.xml terlebih dahulu, di mana ini merupakan sebuah tampilan awal basic awal untuk project kita. Jadi di sini kita bisa lihat di mana ini adalah codingan bagian header, di mana ini kita bagian paling atas ya sebelah sini, di mana di sini kita itu menggunakan icon dari luar ya untuk ini. Nah, di sini ini kita bisa hapus ya. Karena ini error, itu juga bisa kita hapus atau kita biarkan. Nah, maka akan seperti itu ya. Karena di sini tidak berpengaruh dengan hasil, maka kita biarkan saja. Nah, dan untuk text view yang bagian ini itu berfokus. Nah, untuk text view bagian ini itu berfokus untuk menampilkan jadwal kuliah hari ini ya. Oke. Waduh, ada agak sedikit lemot. Nah, di sini untuk cuaca, di sini kita fokuskan untuk menampilkan data cuaca. Untuk menampilkan data cuaca, kemudian tombol tambah. Nah, di tombol tambah ini itu kita tambahkan yang namanya intent, di mana nanti intentnya tersebut itu akan berfungsi ketika kita mengklik tombol tersebut ya. Itu sama seperti web ya. Jikalau event klik maka pindah halaman ke halaman yang dituju seperti itu. Oke, kemudian di sini ada daftar jadwal yang nantinya kita akan tampilkan dari recycle view daftar jadwal. Nah, di sini kita lanjut ke item jadwal. Untuk item jadwal sebenarnya di sini sederhana tampilannya, kita hanya menampilkan mata kuliah, jam dan juga nama dosen. Untuk kodenya seperti ini, sederhana sekali ya. Kemudian untuk activity tambah jadwal, di mana ini merupakan halaman baru ketika kita sudah melakukan perpindahan dari halaman main itu ke halaman tambah jadwal. Di sini juga sebenarnya sederhana ya untuk formnya. Kayak ada nama mata kuliah, jam dan juga nama dosen, kemudian kita simpan. Nah, di sini kita hanya menggunakan array, jadi data yang tersimpan itu tidak akan tidak akan tersimpan secara penuh di database, melainkan ketika kita sudah meng-close aplikasinya, maka datanya juga ikut hilang karena itu hanya bersifat sementara. Oke, kita lanjut ke bagian activity main.kt. Sebenarnya di activity main ini kita harus selanjutnya terlebih dahulu. Nah, kita di jadwal terlebih dahulu. Nah, di bagian jadwal.kt di sini kita kategorikan atau kita berikan inisiasi ya untuk membuat suatu variabel dari beberapa mata kuliah atau beberapa jadwal. Nah, seperti di sini ditampilkan bahwa di sini ada variabel mata kuliah dengan tipe data string, variabel jam dengan tipe data string, variabel dosen dengan tipe data string. Jadi di jadwal.kt kita hanya fokuskan untuk membuat variabel yang nantinya kita akan gunakan. Nah, kemudian di jadwal adapter, nah disinilah kita baru menentukan ya, terkait dengan menampilkan list tadi, list jadwal yang sudah kita buat. Di mana di sini untuk adapter, untuk recycle view yang menampilkan daftar jadwal. Dan di sini kita buatkan kelas atau fungsi dari view holder untuk berfungsi menampung view dari satu item jadwal, di mana nanti akan menampung jadwal mata kuliah dan juga menampung jam dan juga nama dosen.
Nah, kemudian kita muat dan kita kembalikan instant view holder untuk tiap item yang ditampilkan. Kemudian kita ikat data dari list jadwal ke tampilan view yang sesuai di view holder. Kemudian kita kembalikan jumlah item yang ditampilkan di recycle view. Nah, barulah kita menuju ke activity main.kt. Nah, di activity main.kt di sini kita hanya berfokus terkait dengan mengambil API ya, API dari website cuaca, dan juga kita berfokus untuk mengambil data yang diisi user, kita kelola terlebih dahulu atau kita tampung terlebih dahulu di activity main, kemudian kita baru kirimkan ke activity main.xml seperti itu. Jadi di sini kita hanya memfokuskan beberapa ya. Nah, seperti ini contohnya ya. Di sini kita hanya membuat fungsi yang dipanggil saat activity itu dibuat. Kemudian kita menginisiasi text view untuk cuaca. Nah, kemudian kita juga menginisiasi recycle view layout dari manager. Kemudian kita menambah data dari halaman activity tambah jadwal yang nantinya akan dikirim ke sini. Kemudian kita tampilkan ke dalam recycle view seperti itu. Nah, di sini kita untuk mengambil API cuaca, di sini kita berikan suatu fungsi terlebih dahulu, di mana nantinya set dari ambil cuaca itu kita fokuskan untuk mengambil dari daerah Python. Nah, jadi di sini kita sebenarnya inisiasi terlebih dahulu, baru kita implementasi ya di bawah. Nah, seperti yang kita bilang tadi, untuk fungsi untuk menampilkan data cuaca, itu kita menggunakan API dari Open Weather Map. Di mana di sini kita disediakan API untuk yang gratis ya, itu nanti kita disediakan, tapi kita harus login terlebih dahulu, membuat akun terlebih dahulu. Nah, barulah di situ kita otak-atik atau kita rubah di bagian halaman URL-nya. Nah, di sini barulah kita bisa ubah terkait dengan kota dan juga API key yang kita ambil secara gratis tadi. Nah, kemudian setelah mengambil data dari URL dan parsing JSON untuk mendapatkan suhu dan kondisi cuaca. Kemudian di sini kita tampilkan hasil cuaca di dalam text view yang ada di activity main tadi, seperti itu. Nah, di sini kita lanjut bahas ke bagian tambah jadwal ya. Ke bagian tambah jadwal, di sini kita fokuskan. Jadi, inisiasi di bagian tambah jadwal itu hanya beberapa item yang ada di form tadi, seperti mata kuliah, jam, dan juga dosen. Kemudian kita berikan intent untuk ke button simpan, yang dimana nantinya ketika aksi tombol button simpan itu diklik, maka mengambil dan membersihkan print teks dari input pengguna. Kemudian kita validasi, khawatir ada nilai kosong di situ. Nah, jikalau semua sudah dilakukan, maka kita return dan kita kirim ke activity main. Nah, di dalam activity main tadi, fungsi untuk mengambil data dari activity tambah jadwal itu ada di bagian atas ya. Nah, di sini kita deklarasi variabel terlebih dahulu untuk recycle view, adapter, dan juga text view cuaca ya, yang ada di bawah. Nah, disinilah baru kita untuk menangani hasil dari activity tambah jadwal. Nah, di sini kita berfokus untuk mengambil data dari intent yang dikirim dari activity tambah jadwal. Kemudian kita tambahkan data baru yang diinput oleh user itu ke dalam adapter, ke dalam jadwal adapter.kt kita. Seperti itu. Nah, jadi keseluruhan dari project kita itu terdapat dua intent. Intent yang pertama yaitu terdapat di tombol tambah jadwal yang ada di halaman activity main. Nah, di sini itu bertugas untuk memindahkan
dari halaman activity main ke halaman tambah jadwal. Nah, kemudian untuk intent yang kedua itu ada di bagian activity tambah jadwal. Ketika kita sudah mengisi semuanya, maka kita klik tombol simpan, maka intent yang berfungsi yaitu untuk mengambil data dan juga mengembalikan data ke halaman activity main seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk hasil aplikasinya atau demonya itu akan kita tampilkan di akhir video. Nah, mungkin hanya itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebentar lagi kita akan review ya hasilnya seperti apa. Nah, seperti yang sudah kita katakan tadi, di mana ini adalah demo dari aplikasinya, di mana untuk API cuaca ini bisa berjalan dengan normal, dan juga untuk tambah jadwal di sini kita coba. Oke, nama mata kuliah, mobile, misalkan jamnya itu kita sembarang dulu ya, jam 16 sampai jam 17.20. Nama dosennya Avandi. Nah, di sini maka ada tampilan baru ya, item baru sesuai dengan apa yang sudah kita inputkan. Nah, di sini ketika kita sudah close, kemudian kita buka lagi aplikasinya, maka itu akan hilang ya, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Karena ini merupakan array ya. Oke, mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.